Cara mengatasi rasa malas. Ya, rasa malas merupakan sebuah perasaan yang dimana tentunya dirasakan oleh semua orang, entah itu di usia muda ataupun di usia tua. Bahkan gue pun di usia gue yang 19 tahun ini, tentunya bisa dibilang usia-usia yang masih produktif, gue juga masih sering yang namanya merasakan rasa malas. Dan video ini gue buat untuk diri gue sendiri, dan gue nggak peduli dengan kalian yang kebetulan nemuin video gue di sini, yang kalian ngeklik kebetulan ada di beranda YouTube kalian, yang ngerasa diri kalian tuh relate dengan video gue. Cuman gue benar-benar nggak peduli dengan masalah kalian. Bagi kalian yang merasa kalau misalnya kalian tuh nggak relate dengan video gue, silahkan kalian close video ini, kalian cari video-video lain yang mungkin bisa menghibur kalian di luaran sana. Kita langsung aja ke cara pertama untuk mengatasi rasa malas. Kenali penyebab dari rasa malas kalian itu sendiri. Penyebab rasa malas itu ada banyak, dan tentunya semua orang ada alasannya masing-masing kenapa mereka malas. Tapi di sini gue bakal bilang ada 3 hal yang membuat diri gue malas ketika gue pengen memulai sesuatu. Yang pertama itu gue nggak tahu gue mau apa. Yang kedua, gue nggak tahu tujuan gue tuh buat apa ketika gue ngelakuin hal tersebut. Dan yang ketiga, gue ngerasa kalau waktu yang gue punya itu terlalu banyak untuk gue memulai hal tersebut. Dan tentunya masih ada banyak lagi alasan-alasan kenapa kalian punya rasa malas di dalam diri kalian. Cuman kembali lagi, silahkan kalian cari sendiri ya. Kalian cari tahu penyebab apa rasa malas kalian, dan kalian silahkan catat apa penyebab rasa malas kalian di kertas kalian. Ketika kalian udah ketemu penyebabnya, otomatis kita bakal ketemu yang namanya solusinya. Istilahnya tuh kayak gini, kalau kalian yang namanya ingin menyelesaikan suatu masalah tapi kalian nggak tahu masalahnya, kita kan nggak bisa menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Jadi otomatis kita harus cari tahu dulu apa penyebab daripada masalah tersebut, baru kita bisa mencari solusinya itu apa. Jadi di sini gue pengen nekan ke kalian, kalian cari tahu dulu penyebab daripada rasa malas kalian itu apa, baru kita bisa mencari solusi untuk rasa malas tersebut. Yang kedua, kalau misalnya gue udah tahu apa penyebab daripada masalah gue itu malas, gue selalu yang namanya mengingatkan ke diri gue tentang tanggung jawab. Gue nggak usah lagi jelasin apa itu tanggung jawab, kalian tinggal searching aja di Google, searching aja di YouTube, pasti bakal ketemu apa itu kata tanggung jawab. Tapi kebanyakan biasanya dari kalian yang nonton video gue pasti tahu apa yang dimaksud dengan tanggung jawab. Terutama bagi kalian yang merasa diri kalian cowok, ingat kalau kalian itu cowok dan kalian itu punya yang namanya tanggung jawab. Sama halnya mungkin bisa gue ambil lagi diri gue sendiri. Kalau misalnya gue pengen yang namanya menjadi seorang content creator, gue sudah memutuskan, gue membuat keputusan, yaitu adalah gue pengen menjadi seorang content creator. Gue harus yang namanya bertanggung jawab dengan apa yang udah gue putusin, dan gue juga bertanggung jawab ketika apa yang udah gue mulai itu gue benar-benar harus selesaikan sampai akhir, sampai nyampe di tujuan gue. Dan selain itu, kalian juga harus ingat kenapa kalian memilih jalan tersebut. Seperti halnya dengan diri gue juga, gue selalu ingat tentang keluarga gue. Selain gue juga hari ini gue kuliah, selain gue juga kerja, gue juga pengen yang namanya mendapatkan penghasilan sampingan dari membuat sebuah konten. Dan gue di situ memutuskan untuk menjadi seorang content creator. Walaupun kelihatannya berat sambil kuliah, sambil kerja, dan juga membuat sebuah konten, editing sampai malam, sampai pagi baru bisa diupload. Walaupun itu benar-benar terlihat benar-benar sangat berat kalau dijalanin, yang dimana kalau walaupun dilihat hasilnya di sini di video gua yang hari ini itu benar-benar gampang banget kelihatannya, tapi kenyataannya nggak segampang itu. Gue harus take video berulang, gue harus nanya bikin yang namanya sebuah editing yang benar-benar suka dilihat oleh orang-orang, sehingga itu benar-benar nggak gampang. Gue harus nentuin audience centricnya kayak gimana, gue harus nentuin audiensnya mau kemana. Itu masih banyak hal yang harus dipelajari untuk yang namanya membuat sebuah konten. Tapi tetap kembali, walaupun gue merasa diri gue tuh malas untuk yang namanya melanjutkan hal tersebut, tapi gue selalu ingat dengan tanggung jawab gue akan keluarga gue, akan keputusan gue, akan tanggung jawab gue. Jadi disitulah kenapa gue yang namanya bisa mengatasi rasa malas gue. Gitu bukan karena gue tuh lembek ya, itu karena ibarat kata kayak lo tuh inget dengan yang namanya tanggung jawab kalian. Jadi kalau kalian nggak punya tanggung jawab bagi gue, kalian bakal situ-situ aja. Dan setelah yang namanya kalian punya tanggung jawab, setelah kalian ingat dengan tanggung jawab kalian, entah itu dengan keluarga kalian, dengan keputusan yang udah kalian ambil, dengan tanggung jawab yang semua udah kalian pikul dari kalian yang namanya merasa jadi cowok, dari yang namanya kalian mengambil sebuah keputusan, kalian harus yang namanya take action. Nah, di sini gue pengen bilang di bagian nomor 3 itu adalah kalian take action aja dulu. Loh, terus apa hubungannya dengan yang namanya cara mengatasi rasa malas dengan yang namanya take action? Yang dimana di sini kita tuh malas untuk yang namanya take action. Gimana caranya? Nah, jadi di sini gue pengen nekanin ke kalian, itu kalian jangan banyak alasan. Kalau kalian udah yang namanya bertanggung jawab untuk yang namanya menjadi sesuatu, kalian udah tanggung jawab untuk yang namanya mengangkat derajat orang tua kalian, kalian harus yang namanya take action. Gak peduli perasaan kalian, gak peduli mood kalian tuh kayak gimana, kalian harus yang namanya take action. Dan gue juga pengen yang namanya ngingetin ke kalian, jangan lembek untuk yang namanya diri kalian sendiri. Kalian melakukan itu untuk diri kalian sendiri, bukan untuk orang lain. Jangan lembek untuk diri kalian sendiri. So